Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrian Muharram dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan infografi saya, yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal mula peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 dini hari. Golongan muda antara lain yaitu Hairul Saleh, Abu Bakar Lubis, Wikana, dan lainnya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan perang telah berakhir. Hal itu menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Adanya kekosongan kekuasaan tersebut berdampak munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Namun, menurut golongan tua, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut dipimpin oleh Hairul Saleh. Rapat tersebut menghasilkan keputusan tuntutan golongan muda yang menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat tersendiri. Dan sebaliknya, perlu mengadakan perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi. Langkah selanjutnya, malam itu juga pukul 10 malam, Wikana dan Darwis mewakili kelompok muda menemui Ir Soekarno dan mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Ir Soekarno tetap kukuh pada pendiriannya dengan tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Hal itu menyebabkan golongan muda berpikir bahwa Insinyur Soekarno telah mendapat pengaruh dari Jepang. Golongan muda pun mengadakan rapat lagi di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta pada pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan agar para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ialah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang dan mendesak keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Alasan terpilihnya Rengas Dengklok untuk menculik kedua tokoh tersebut ialah karena Rengas Dengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok inilah Bung Karno didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Ahmad Soebardjo dengan Wikana, untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dari pihak pemuda dan Soebardjo menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Rombongan yang terdiri dari Ahmad Soebardjo, Sudiro, dan Yusuf Konto segera berangkat menuju Rengas Dengklok, tempat di mana Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh pemuda. Rombongan tiba di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan bermaksud untuk menjemput dan segera membawa Soekarno-Hatta pulang ke Jakarta. Peranan Ahmad Soebardjo sangat penting dalam peristiwa ini karena mampu mempercayakan para pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12 siang. Akhirnya, Subeno, komandan Kompi Peta setempat, bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Ahmad Soebardjo adalah seorang yang dekat dengan golongan tua maupun muda. Bahkan dia juga sebagai penghubung dengan pemuka Angkatan Laut Jepang Laksana Madya Maeda. Dan melalui dia, Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman dan terlindung untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia yang sudah lama-lama ditunggu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.